Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya sebentar, Bu. Nabi hijrah dari Mekah kemana? Ya, salah. Kompak jawabannya, tapi salah. Pak, Nabi hijrah dari Mekah kemana? Yathrib. Ini yang benar. Jadi selama ini kita mendengarnya Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu jadi setelah Nabi ada di sana. Sebelumnya bukan Madinah. Sebelumnya Yathrib. Anak keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam yang mengembara sampai di wilayah itu masih kosong. Maka pada masa itu orang pertama yang menemukan tempat dinamai dengan nama orangnya. Sebabnya kita menemukan di Palestina ada wilayah Kanaan, ya. Kemudian di wilayah yang tadi disebutkan 400 km dari Mekah kita temukan nama Yathrib, termasuk keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Nanti nasabnya sejajar dengan Nabi Muhammad yang juga keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Dari jalurnya Nabi Ismail ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Lu'ay bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nagur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Ketemu di situ. Bin Mihlail bin Matusyala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Ayo coba ulangi. Ya. Nah, Yathrib ini kemudian menemukan tempat itu, lalu berkumpullah orang-orang. Yang datang duluan itu banyak yang datang dari Yaman awal-awal ke situ. Makanya Yaman kata Nabi itu punya karakteristik pada umumnya lembut karena daerah pegunungan dan banyak pertanian. Memberikan pengaruh secara psikologi orangnya lembut, ramah. Terbawalah ke daerah Yathrib ramah. Ada viral-viral di era setelah Nabi Musa alaihissalam akan ada nabi terakhir orang hebat, orang ramah, orang lembut, orang toleran yang kelak akan mulai berdagang, datang pertamanya ke wilayah Yathrib juga dan kelak hijrah ke sana. Maka berbondong-bondonglah orang Yahudi pun datang ke wilayah itu. Salinglah kemudian berkumpul dan muncul sifat keyahudiannya. Dimonopoli ekonominya, pasar dikuasai, riba muncul, ketimpangan muncul. Maka yang terjadi apa? Maaf, tidak stabil ekonominya. Dua, konflik muncul, fitnah muncul, pertikaian muncul. Suku besar Aus dan Khazraj diadu domba, 600 tahun tidak selesai konfliknya. Jadi kalau di Aus, kecamatan Aus ini ada yang meninggal, di Khazraj pun harus ada yang wafat. Ekonomi tidak stabil, konflik sosial tinggi, kriminal banyak, sampai orang Arab menyimpulkan kalau Anda ingin lihat sejelek-jeleknya pasar setelah pasar yang di Irak itu, maka pasar yang paling jelek di wilayah Arab wilayahnya Yathrib. Enggak ideal. Tapi yang paling menarik, kenapa Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah hijrahnya ke Yathrib? Padahal Taif sudah maju. Taif itu maju, buah-buahannya banyak, kotanya bagus. Tapi qadarullah begitu masuk Taif kok dilempari, jangan masuk sini. Itu ada hikmahnya. Itulah sebabnya ketika malaikat penjaga dua gunung turun mengatakan, ya Rasulullah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mud yadaika ila as-sama' kama qala, angkat tanganmu ke langit, mohonkan pada Allah supaya aku mengangkat dua bukit ini untuk menghimpit semua orang Taif itu yang telah melemparimu. Kata Nabi, lah, jangan lakukan. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Karena mereka cuma kaum masyarakat yang belum paham saja, belum tahu. Ini manhaj dari Nabi, kalau ada orang belum tahu jangan dicela. Tapi minimal didoakan lantas diberitahu. Mungkin dengan doa itu dia menjadi tahu
dan menjadi baik di kemudian hari. Maka kata Nabi, kelak insya Allah aku bermohon pada Allah, akan muncul di bumi Taif laki-lakinya, perempuannya, remajanya, anak kecilnya yang mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Singkatnya, terjadi peristiwa Isra Mi'raj, setahun setelah itu langsung berangkat ke Yathrib. Ini yang akan kita terangkan, ini yang akan kita bahas. Nabi dalam waktu singkat, kalau sekarang dibawa ke Indonesia 2 periode kepemimpinan lah Bu ya. Ya, 5 kali 2 10 tahun itu cuma 10 tahun yang tadinya terbelakang, tidak punya peradaban, konfliknya tinggi, ekonomi tertinggal, segalanya nggak nampak ideal, tiba-tiba berubah jadi suasana kota yang mencerahkan dan viral di antara Arab. Kalau mereka bertanya, mana pasar yang paling bagus? Itu tuh Madinah. Suasananya sudah berubah jadi kota. Mana orang yang paling jujur? Ada di sana, Madinah. Dari suasana terbelakang jadi suasana kota yang menginspirasi, yang mencerahkan. Dalam bahasa Arab, kota yang menginspirasi, mencerahkan disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Itulah sebabnya diabadikan nama ini sampai dengan saat ini untuk memberikan pesan. Siapa yang ingin belajar menata kota yang tadinya terbelakang, mungkin tidak dikenal, mungkin belum ada pengetahuan yang hebat, mungkin belum stabil ekonominya, maka belajar dari spirit hijrah. Kalau benar dipraktikkan, maka dia bisa menjadi seperti kota-kota yang pernah dijelajahi oleh sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang belajar dari kurikulum ini, menginjakkan tapak kakinya di setiap tempat, kecuali tempat itu maju. Lihat Andalus, Iberia, Spanyol, Portugal. Itu sebelum Ronaldo lahir. Pique muncul, Xavi muncul, Barcelona, Real Madrid, Sevilla muncul semua. Itu nggak ada apa-apanya, terbelakang. Kapan jadi maju, punya peradaban 7 abad. Ketika seorang gubernur namanya Musa bin Nusair memerintahkan Tariq bin Ziyad, Pangdam, Panglima wilayah provinsi Afrika Utara pada masa itu, berangkat ke Iberia. Rakyat Andalusia meminta untuk membawa nilai-nilai keislaman dipraktikkan di sana. Nggak nunggu waktu lama, selang beberapa waktu langsung jadi kota berperadaban, peradaban Islam di Andalus. Eropa yang sekarang maju dapat dari mana pedomannya? Dapat dari mana tuntunannya? Yang Anda lihat sekarang Amerika, Eropa, ada Inggris kemudian, ada Belanda kemudian, ada Jerman kemudian, sampai bahkan ke Pasifik, ke Jepang. Dari mana semua tuntunan itu? Kalau jujur mau belajar sejarah, semua turunannya akan mengerucut kepada masa-masa keemasan di Spanyol yang terhubung nasabnya kepada nilai-nilai keislaman dalam hijrah. Cepat, ada 3. Ada berapa? Ada 3. Yang paling pokok, yang bila ini dilakukan dan diterapkan di setiap daerah manapun, akan merubah daerah itu secara otomatis menjadi suasana kota yang mencerahkan. Bengkali siap? Bengkali siap? Takbir. 1. Tidaklah Nabi datang ke Yathrib sebelumnya beliau telah melakukan mitigasi dan riset, bahkan dibimbing oleh wahyu. Ini Bu, yang paling penting ketika diangkat menjadi bupati, berpartner kemudian juga dengan DPRD-nya, Forkompindanya, diriset mitigasi. Bagaimana karakter wilayahnya 11 kecamatan 200.000? Apa kecenderungannya? Bagaimana keadaannya? Bagaimana interaksi sosialnya? Maka ketika Nabi menemukan ada konflik yang dengan konflik itu tidak pernah menyebabkan stabilitas, sulit melakukan pembangunan, yang pertama dilakukan mempersaudarakan semua elemen yang ada di Yathrib itu, sehingga semuanya mendapatkan suasana tenang, bahagia dan cair. Maka yang beliau lakukan dan tercatat dalam sejarah, akha bainal muhajirin wal ansar, akha bainal aus wal khazraj. Ternyata di Madinah ada pribumi, ada pendatang. Saya tanya, di Bengkalis ada pribumi tidak? Ada. Ada pendatang tidak? Jangan ada kesenjangan. Karena setelah Nabi datang nggak ada lagi istilah ini muhajirin, ini ansar. Cuma sifat saja. Yang ada adalah ahlul Madinah. Baik ada pendatang, bagus. Baik ada pribumi, bagus.
Ketika kemudian keduanya dipersaudarakan dan sepakat dengan visi yang sama, bangun Bengkalis, makmurkan Bengkalis, sejahterakan Bengkalis, dan niatkan dengan niat yang benar. Itu modal dasar untuk membangun suasana kota. Dan hebatnya orang pribumi sampai disebut Ansor pada masa itu, ini dahsyatnya. Ansor itu mau menolong sedalam-dalamnya, saking dalamnya yang dimiliki pun bisa dibagi. Yang dimiliki bisa dibagi. Nih Pak, tidak ada sahabat Nabi dari Mekah datang kehausan kecuali dijemput oleh orang yang bawa minuman. Ada orang lapar dijemputnya oleh orang yang bawa makanan. Yang dahsyat apa? Ini saya mau cerita sedikit saja. Ibu pernah dengar namanya Abdurrahman bin Auf? Kaya tidak? Tuh, sudah salah lagi deh. Saya tanya di antum yang ikhwan, Abdurrahman bin Auf tuh kaya tidak? Tidak. Tidak. Kurang lengkap informasi sejarahnya itu. Abdurrahman bin Auf itu seorang sahabat tapi tidak kaya. Beliau itu sahabat yang kebangetan kayanya. Kaya itu baru level 1. Kaya itu biasa. Level 2-nya kaya banget. Level 3-nya kebangetan kayanya. Saya bulan lalu qadarullah dianugerahi honoris causa. Itu honoris causa yang paling serius, makanya saya terima. Beberapa negara banyak menawarkan, saya tidak menerima. Tapi di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini, itu begitu ketat, begitu menantang, sehingga sepanjang perjalanan sejarah kampus cuma 2 orang yang dapat honoris causa. Satu Insinyur Soekarno, presiden pertama. Yang kedua Adi Hidayat. Dan itu 2 tahun. 2 tahun. Mesti dilihat kualifikasinya, mesti bikin karya ilmiah. Karya ilmiahnya diuji oleh semua profesor yang ada di situ. Di antara riset yang saya lakukan adalah bagaimana mentransformasikan pendidikan, menjadikan pendidikan itu bisa membangun peradaban dan kemanusiaan. Salah satu inti risetnya meriset tentang perubahan orang Islam sebelum hijrah dengan setelah hijrah. Saking kaya bangetnya Abdurrahman bin Auf, kebangetan kayanya, saya konversi nilai kekayaannya. Kalau dulu dikonversi ke sekarang, itu jumlahnya sekitar 72.000 triliun. Elon Musk itu baru turun hartanya dari 3.000 jadi 2.800. Jeff Bezos cuma 1.800. Orang paling kaya sekarang 3.000 triliun. Abdurrahman bin Auf 72.000 triliun. Kebangetan gak tuh? Utsman bin Affan itu hampir 50.000 triliun. Bahkan di antara asetnya masih ada sekarang setelah 15 abad. Anda kalau nanti umrah atau haji ke Madinah, saya doakan yang belum berangkat insya Allah berangkat ya. Ya, tidak cukup dengan amin, nabung ya. Nabung. Nanti ke